Seperti tadi statement dari Jerome Powell ya, mereka melihat inflasi masih menjadi concern utama mereka ya, dan mereka melihat inflasi masih tinggi dan ingin inflasi itu balik lagi arahnya ke 2%. Jadi kelihatannya memang ke depan mereka masih akan cukup hawkish, tapi memang dari sisi size-nya kelihatannya mungkin akan lebih rendah ya ke depan karena beliau juga mengakui bahwa ekonomi Amerika ada tanda-tanda perlambatan juga dari sisi spending maupun juga dari sisi production ya. Jadi memang bisa saja kita melihat dalam meeting-meeting berikut mereka akan kembali mengkalibrasi ya kira-kira berapa kenaikan suku bunga Fed yang tepat ya. Perkiraan kami mungkin mereka masih akan menaikkan 2 atau 3 kali lagi ya, sekitar mungkin arahnya bisa ke arah 50 basis poin memang karena kita melihat terakhir ini memang ada tanda-tanda perlambatan dan ini juga mereka hedge, tapi kelihatannya perlambatannya ini tidak menurut perkiraan mereka tidak akan menimbulkan resesi yang dalam. Ya, jadi masih ada kemungkinan resesi, tapi resesinya cukup mild kelihatannya. Oke, baik. Ini menarik andai kita berbicara begitu ya terkait resesi di Amerika Serikat dan juga sejumlah negara lainnya secara global karena memang kalau kita perhatikan apabila memang inflasi tinggi lalu juga yang menjadi senjata untuk menekan resesi adalah meningkatkan suku bunga acuan, tentu terjadi perlambatan dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda memandangnya, apakah memang potensi dari Amerika Serikat terjun ataupun masuk dalam jurang resesi juga cukup lebar? Kelihatannya kalau melihat perkembangan terakhir dari tadi ya production maupun spending memang ada gejala indikasi perlambatan ya. Dan memang dari nowcast GDP juga kelihatannya masuki kuartal 2 ini juga kelihatannya sudah mengarah ke negatif. Jadi kelihatannya memang untuk Amerika probabilitas untuk masuk ke resesi cukup besar. Mungkin perhitungan saya sudah lebih dari 60%. Tapi persoalannya sekarang resesi seperti apa yang akan terjadi di Amerika? Apakah resesinya ini akan cukup signifikan, cukup dalam ya, atau hanya moderat ya? Kalau mungkin sesuai dengan keinginan Fed sendiri ya. Memang mereka ingin supaya inflasinya dulu ya bisa diturunkan karena ini angkanya sudah sangat tinggi sekali 9,1%. Jadi mereka kelihatannya masih melihat wajar ya kalau Amerika akan masuk ke resesi yang moderat ya. Oke, baik. Pak David, kita masih bicara terkait potensi Amerika Serikat masuk dalam jurang resesi. Kalau menurut point of view dari Anda ataupun pengamatan dari Anda begitu, apa dampaknya yang kira-kira akan terkena oleh negara kita? Ini tergantung dari fundamental masing-masing negara tentunya ya. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, kita beda dengan negara-negara emerging market yang lain, di mana kondisi ekspor kita masih sangat baik ya. Ya, jadi memang untuk Indonesia sendiri kita masih tertolong dari kondisi external balance kita yang masih cukup baik ya. Jadi untuk current account kita masih proyeksi akan positif, trade balance juga sejauh ini sudah 26 bulan berturut-turut kita positif dan kelihatan masih akan berlanjut karena harga energi terutama batu bara yang masih relatif tinggi. Selain itu juga kondisi domestik kita terkait dengan consumer spending juga masih sangat tinggi ya, confidence masyarakat dalam berbelanja terutama untuk belanja barang-barang durable goods ya. Nah, ini semuanya menunjukkan pemulihan masih terjadi di momentumnya masih terjadi di dalam negeri. Tapi ancamannya memang masih penuh ketidakpastian dari sisi globalnya. Jadi kelihatan mungkin dalam jangka menengah kita masih akan melihat volatilitas yang cukup besar ya di pasar global, terutama untuk pasar komoditas dan juga pergerakan pasar modal maupun suku bunga. Oke, baik. Pak David, dengan probabilitas yang Anda sebutkan tadi terkait Amerika Serikat berpotensi masuk dalam jurang resesi, apakah Anda juga sudah melihat begitu pemerintah kita juga turut mengantisipasi apabila nantinya negeri Paman Sam, Amerika Serikat juga masuk dalam jurang resesi? Ya, kalau dari pengalaman sebelumnya ya, secara historis memang ketika negara-negara maju, terutama Amerika Serikat masuk ke resesi, eh, sebenarnya untuk Indonesia tidak terlalu signifikan ya, karena memang kita dalam 10 tahun terakhir terjadi perubahan struktural juga dari segi mitra utama kita ya.
Justru kalau misalnya kita melihat perlambatan yang signifikan terjadi di negara Asia, terutama China, ini mungkin dampaknya akan lebih signifikan ya buat Indonesia ya. Jadi kita melihat mungkin untuk kuartal 3 ini contohnya seiring dengan perlambatan yang terjadi di China, mungkin permintaan volume ekspor komoditas kita tidak akan setinggi di kuartal 2 ya. Tapi untuk ini berlaku untuk hampir semua komoditas kecuali batu bara yang memang kelihatannya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi karena perang Ukraina dan Rusia cukup tinggi permintaannya dan harganya masih relatif tinggi juga. Tapi untuk komoditas lain kelihatannya mungkin akan terjadi koreksi ya di kuartal 3 dan ini harus kita waspadai